Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan belajar mengembangkan nilai-nilai demokrasi melalui sholat berjamaah. Namun sebelumnya, mari kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya mari kita simak beberapa slide berikut ini. Dan ini adalah peta konsep materi yang akan kita pelajari pada bagian ini. Di antaranya sholat berjamaah, pengertian, syarat sah dan rukun, posisi imam, makmum, muwafiq dan masbuk, pergantian imam dan mengingatkan imam. Yang pertama yaitu pengertian sholat berjamaah atau yang disebut dengan as-sholatul jamaah. Ada dua istilah yang membedakan antara jamaah dan tidak berjamaah, yaitu jamaah dan munfarid. Munfarid artinya sendiri, sedangkan jamaah itu bersama-sama. Munfarid atau as-sholatul munfarid secara bahasa memiliki arti pelaksanaan sholat yang dilakukan seorang diri atau sholat sendirian. Dengan as-sholatul jamaah bermakna melaksanakan sholat yang melibatkan dua orang atau lebih sebagai satu kesatuan, yang salah satunya berperan sebagai imam dan yang lain sebagai makmum. Dan sedangkan dasar hukum sholat berjamaah itu ada maktub dalam surat An-Nisa ayat 102 yang berbunyi wa idza kunta fihim wa aqamta lahumus sholata, yang artinya dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka sahabatmu lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Syarat sah imam dan makmum. Jadi agar sholat berjamaah itu sah ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi. Di antaranya orang tentunya kalau mau sholat pertama harus Islam, kemudian tidak hilang akal, mumayyiz. Mumayyiz itu artinya orang tersebut bisa membedakan dua hal perkara antara mungkar dan munakir, antara baik dan buruk. Kemudian seseorang tersebut tidak berhadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Dan 5, memiliki bacaan yang bagus dan mengetahui rukun-rukun sholat. Dan yang keenam, pada waktu menjadi imam ia tidak dalam posisi sebagai makmum ya. Jadi ini yang merupakan syarat sahnya seorang imam. Sedangkan seorang makmum tentunya orang harus berniat untuk menjadi makmum kepada orang yang dituju atau imam yang dituju. Yang kedua harus Islam, kemudian sama, tidak hilang akalnya, kemudian mumayyiz, dan posisi makmum dapat memperhatikan bacaan, gerakan dan perbuatan imamnya. Kemudian mengikuti imam dalam setiap gerakan dari awal hingga akhir pelaksanaan jamaah. Sedangkan untuk posisi imam dan makmum, hukum asal sholat berjamaah adalah imam berada di depan dan para makmum baik laki-laki dan perempuan itu berada di belakang. Kemudian jika makmumnya satu orang laki-laki yang sudah balik, maka disunahkan berdiri di sebelah kanannya imam dan dengan sedikit lebih mundur. Kalau misalnya ada dua, maka berada di bawah shaf kedua atau shaf pertama di belakang imam. Dan yang selanjutnya adalah makmum muwafiq dan makmum masbuk. Dalam istilah fikih, makmum muwafiq berarti makmum yang mengikuti gerakan sholat imam sejak takbiratul ihram
atau rakaat pertama. Sedangkan makmum masbuk adalah orang yang tidak mengikuti imam dari rakaat pertama, itu bisa rakaat kedua atau dari rukun yang kedua. Contoh, perhatikan kalian tabel berikut ini. Makmum masbuk, jika makmum muafik tertinggal dari imam sebanyak satu rukun gerakan secara sengaja, maka sholatnya tetap sah. Sedangkan makmum masbuk, jika makmum masbuk tertinggal satu rukun, misalnya dapat mengejar satu rukunnya imam dengan tenang dan tanpa tergesa-gesa, maka sholatnya tetap sah dan dianggap telah mendapat satu rakaat. Kemudian jika tertinggal dua rukun gerakan, contohnya imam sudah melakukan sujud, sedangkan makmum masih berdiri membaca Al-Fatihah, disebab kelalaian makmum, maka sholatnya tidak sah. Sedangkan bagi makmum, jika tidak bisa mengejar rukuknya imam, maka tidak dihitung mendapatkan satu rakaat dan harus menambah yang tertinggal setelah imam mengucapkan salam atau selesai. Dan selanjutnya yang ketiga, jika tertinggal dua rukun gerakan disebabkan terlalu cepatnya imam. Dan jika imam sudah melakukan sujud, maka makmum masbuk setelah takbiratul ihram dapat langsung melanjutkan sujud kembali, atau tidak dihitung mendapatkan satu rakaat dan harus menambah yang tertinggal. Sedangkan yang keempat, jika tertinggal tiga rukun, contohnya makmum masih belum selesai membaca Fatihah dan imam telah bangun dari sujud atau telah duduk tasyahud, maka sholatnya tetap sah. Namun ketika imam selesai mengucap salam, makmum harus menambah rakaat untuk menyempurnakan bacaan yang tertinggal. Untuk tugas pada materi ini, coba kalian tuliskan ke dalam buku tugas kalian apa perbedaan sholat jamaah dengan sholat munfarid. Dan yang kedua, apa yang disebut dengan makmum masbuk. Silahkan kalian kerjakan, tulis di dalam buku tugas kalian. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini sampai di sini. Semoga kita bisa dapat belajar bersama-sama dan tetap gunakan protokol kesehatan dalam keseharian kalian. Sekian dari saya, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.